Mungkin Iya. Om Ben bisa jelasin dikit kali ya, ini buat yang pemula-pemula nih, siapa tahu yang nggak ngerti ARB simetris itu apa sih, gitu ya. Mungkin jelasin secara singkat aja, Om. Ya, ARB simetris kan kita ngerti ya, waktu pandemi kemarin penurunan harga maksimal dari sebuah saham kan minus 7%, kecuali saham akselerasi ya. Kalau akselerasi kan minus 10%. Ya. Kemudian bulan Juni, tanggal 5 Juni kalau nggak salah dirubah lagi jadi minus 15%, dan sekarang per hari Senin kemarin akhirnya kembali normal. Artinya kenaikan harganya maksimal 25, penurunan harganya eh, maksimal juga minus 25%. Jadi 25 sama 25. Tapi kalau saham-saham yang fraksinya di bawah 200 dengan kenaikan harga maksimal 35%, penurunan harganya pun maksimal minus 35%. Seperti itu ARB simetris. Oke. Nah, ini masih relate ke yang tadi tuh ya, Om ya. Kira-kira ada nggak sih Om perbedaan secara langsung ya dari kondisi IHSG? Kita kan udah mulai di tahun 2023 ini kan kita mulai transisi ya Om ya. Dari fase Ya. minus ARB 7% ke 15% dan sekarang ke on the way untuk masuki yang 35% ya, alias yang simetris gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Om perbedaannya dari yang kemarin nih minus 7% ke minus 15% kemarin gitu? Perbedaannya adalah resiko kita semakin besar aja. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang memang suka FOMO, nggak pernah analisa, ikut-ikutan orang, itu kalian bisa menderita kerugian dalam sehari itu gede banget. Ya, kita nggak cuma ngomong minus 25% ya. Let's say ada sebuah saham yang bergerak naik 15% atau 10% aja lah. Ya, misalnya harganya 100 naik ke 110. Kemudian dia turun dan akhirnya penurunannya kan sampai minus 35% ya. Berarti penurunannya ARB di 65. Dari 110 dia turun aja ke 70. Nah, itu kan udah penurunannya udah dalam banget gitu loh. Jadi kalian akan mendapatkan risk yang gede banget. Tapi plusnya adalah seandainya kalian menemukan saham-saham yang terkoreksi misal ya dari harga 100 turun ke 80 misal, ya kan, minus 20% lalu closingnya ditarik ke 95 atau 100 aja, itu kalian bisa profit udah gede banget, udah di atas 20%. Jadi semuanya ada plus dan minusnya. Plusnya adalah kita mendapatkan range volatilitas yang lebar ya, tapi minusnya adalah kalau nggak disiplin ya FOMO ya, kalian akan banyak tergerus modal. Dan kemarin teman-teman ada yang nanya ke saya, apakah kalau ARB-nya simetris, saham ini nggak bisa langsung ARB terus berjilid-jilid seperti yang dulu minus 7%? Saya jawab, bisa aja. Semuanya mungkin. Contohnya apa? Kita lihat ya, kayak kemarin Asia, saham ASHA, yaitu terindikasi gagal repo kan, seperti itu ya. Saham-saham seperti itu akan langsung ke gocap dengan cepat aja. Kalau teman-teman cek, ada saham namanya MAMI, MAMI ya. Kalau nggak salah tahun 2019 atau 2020 awal, saya agak lupa, mungkin 2019 akhir deh. Itu dari harga 250, 270, turun ke gocap itu dalam waktu 1 minggu aja. Sekitar semingguan aja udah selesai, udah jadi gocap. Ya, jadi inilah resiko dari ARB simetris ya. Jika teman-teman FOMO, nggak ada analisa, ya nggak mau disiplin cut loss ya. Efeknya adalah seperti itu untuk saham-saham tertentu. Tapi untuk big cap saya rasa nggak ada masalah. Tidak ada banyak perubahan yang berarti kalau big cap menurut saya. Oke. Berarti kalau boleh aku sedikit simpulin ya Om ya. Berarti sebenarnya dengan ARB simetris ini kita jadi punya 2 opsi trading. Kemarin kan mungkin ketika ARB 7% kita trading di saham-saham yang hijau doang kan. Karena lebih enak gitu ya. Karena minusnya cuma 7% gitu kan. Sekarang kita bisa trading juga di saham yang merah berarti ya Om ya. Bisa. Selama jadi gini. Saya pun hari ini trading di saham merah. Saya hari ini beli pani. Tadi sempat nyoba nada pani di bawah ya. Saya pikir supportnya di 3460, saya beli di sekitar 3530, kok masih bantingannya kencang. Saya cut loss 3530, saya keluar lagi di 3480, saya masuk lagi di 3460, kok masih kencang lagi, saya keluar lagi di 3430, sampai akhirnya saya lihat di terakhir di 3410 kan dia kan mantul tuh di situ tuh. Saya coba entry lagi dan berhasil ya. Artinya saya 2 kali cut loss tadi, dengan posisi saya sekarang saya udah floating profit dan itu udah nutup cut loss saya yang tadi. Jadi intinya adalah kalau kita bisa nangkap momentum di saham yang merah, ya kemudian saham itu rebound, ya kita dapat profit. Tapi tentu saja kita harus ngerti cari saham-saham yang ada akumulasinya, bukan asal merah kita masuk aja enggak ya. Jangan asal merah, tapi juga lihat TA-nya, ada area support di mana, kemudian ada akumulasi atau enggak di saham tersebut. Nah, kita berani entry di situ. Oke, berarti tadi kalau misalkan dari kasus Om Ben gitu ya, berarti Om Ben sempat cut loss dulu 2 kali Om ya? Ya, saya akan 2 kali karena memang tadi itu tempat teman-teman di kelas saya yang kelas Maybank itu sempat nanya sama saya kenapa Om Ben harus cut loss.
kan masih bisa ya, karena saya memang niatnya awalnya itu cari pantulan, cuman saya mengukur resikonya itu kalau ini turun ke bawah lagi ya, dengan volatilitas pani yang suka bikin jarum di bawah itu saya nggak bisa nanggung resikonya, makanya saya 2 tik 3 tik ya sekitar 2%-an lah saya cut, kemudian saya buyback lagi di bawah ya, ketika udah mulai guyurannya udah kelar ya. Saya lihat tadi di 3410 sama diguyur beberapa kali, kemudian reda ya, kemudian ada over di 3420, saya mulai coba cicil bertahap ya, cuman saya rasa dan saya ada keyakinan tadi bakal mantul ya, karena udah nggak ada yang mau jualan lagi ya, seperti itu. Ya udah saya hajar aja di 3420, saya dapat dan bersyukurnya mantul. Kalau nggak mantul gimana ya, saya cut lagi. Jadi saya waktu itu tadi punya plan 3420 saya entry, cut saya di 3370-an. Karena saya mencari area-area rejection di sana ya. Cuman ini benar-benar high risk ya, benar-benar high risk dan harus siap untuk cut loss. Jadi teman-teman harus siap resikonya juga. Kalau memang teman-teman nggak siap resikonya ya jangan ada seperti itu ya, karena ya ini high risk lah ya, seperti itu kalau dari saya. Nah, ini yang menarik ya Om ya. Nggak semua orang kan tahu ya bahwa itu saham tuh distribusinya udah selesai gitu ya di hari tersebut. Nah, tadi kan Om Ben bilang tuh, wah ini saya yakin bahwa ini udah mau kelar nih distribusinya di hari ini. Itu tanda-tandanya apa sih Om? Itu udah mau kelar gitu distribusinya di hari tersebut. Jadi kita bisa coba buyback ibaratnya ya. Berarti itu sahamnya benar-benar reject dari support gitu loh. Kelihatannya dari mana? Apakah dari big offer-nya atau memang pure dari grafik candlestick-nya Om? Kalau dari Om Ben sendiri. Tadi saya mau lihat big offer-nya. Jadi begini, ada satu keunikan di saham Pani tadi, di mana bidnya itu nggak terlalu tebel ya. Offernya tebel, bidnya nggak terlalu tebel kan tadi. Kemudian apa ya, guyurannya kencang seperti itu. Nah, saya merasa begini, ketika terjadi panic sell ya, panic sell tadi sempat dari 3.550, tiba-tiba guyurannya gede, offernya tebel-tebel begitu kan, diguyur ke bawah, ketekan ke bawah, itu hanya beberapa papan aja yang bidnya tebel, sisanya tipis. Tapi yang aneh adalah guyurannya itu nggak langsung ngehantam ke bawah. Logiknya begini, seandainya ada saham yang bidnya tipis, kalau memang ada panic sell dan itu retail yang buang barang, atau mungkin market maker yang buang barang, yang terjadi adalah saham itu langsung roboh. Karena apa? Karena nggak ada bidnya. Tapi di Pani nggak seperti itu. Dan tadi beberapa kali 3410-nya itu coba di cover sama market maker yang saya rasa. Kalau nggak mungkin lah ada yang berani cover soalnya ya. Saya nggak ngerti siapa yang cover. Hari ini saya lihat net buy-nya broker CC sama RF seperti itu. Buangannya dari YP. Ya, jadi ketika terjadi coveran seperti itu ya, saya mencoba untuk spekulasi buy. Jadi, tapi ini bukan judi ya. Jadi saya begini, saya mencoba nangkep pisau jatuh, tapi setelah reda tekanan jualnya, artinya secara volume nggak ada lagi. Waktu tadi bidnya sudah kuat ya, bidnya sudah kuat dan overnya itu udah nggak diisi lagi, karena ketika over diisi ada yang ngaka, ya kan, kemudian udah selesai, udah stabil ya, udah cukup tenang, beberapa menit itu dia diem sebentar, nah saya baru masuk. Nah ini apa ya, saya melakukan spekulatif buy tapi ada stop loss-nya, itu bedanya, itu bukan judi ya, ini ada yang bilang tadi itu judi. Jadi bedanya apa? Kalau judi kan kalian hanya mengandalkan keberuntungan belaka tanpa mengerti apa yang kalian lakukan. Nah bedanya adalah ketika kita memang trading ya, kita ngerti apa yang kita lakukan, itu bukan judi, karena judi itu mengandalkan keberuntungan belaka tanpa ada analisa. Artinya murni spekulasi aja, tapi karena saya ada dasarnya dan saya yakin dengan dasarnya. Bahkan tadi saya berani nambah lagi di 3420, seadanya duit saya masukkan di sana semua tadi. Kenapa? Karena saya yakin itu udah kuat. Tapi kalau jebol bagaimana ya, saya udah siap untuk cut aja. Jadi bener-bener saya ngerti apa yang saya lakukan. Intinya seperti itu. Makanya saya berani untuk melakukan beli di situ. Itulah trading, itu bukan judi ya, begitu. Ya. Nah ini menarik nih Om ya. Ini terkait ke sama ya, kita bahas dulu studi kasus saham Pani yang Om Ben tadi ceritakan sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain Om. Tadi kan Om Ben berarti sempat cut loss 2 kali ya di awal gitu kan. Nah ini kan tidak semua trader itu punya mentalitas kayak Om Ben gitu ya. Contoh misalkan dia udah cut loss di saham ini, terus udah gitu ya udah dia pasrah, dia akan switch ke saham lain kan. Pasti biasa kayak gitu. Atau kalau misalkan dia trading lagi di saham Pani, ibaratnya dia masuk dengan jumlah yang lebih banyak nih Om, secara money management. Ibaratnya psikologisnya mungkin mulai ngaco gitu ya. Tapi kenapa Om Ben secara money management gimana tuh waktu di saham Pani ketika cut loss 2 kali di depan, terus kemudian akhirnya di cover nih sama satu yang untung di terakhir itu? Jadi gini, saya waktu tadi
masuk yang pertama itu tidak sebesar yang terakhir. Jadi saya anggap aja, let's say aja ya, saya agak lupa saya masuk berapa, anggap aja yang pertama saya masuk 500 slot, misalnya seperti itu ya. Anggap aja saya masuk 500 slot. Kemudian yang kedua, saya cut loss 500 slot yang di bawah, karena saya tadi lihat sepertinya udah mantul. Jadi gini, kalau dari TA itu supportnya di 3460, 3450 supportnya. Ya. Tapi ternyata ya seperti biasa kan, market makernya usil kan, karena dibikin jarum ya, dibikin jarum supaya orang cut loss semuanya kan, termasuk saya juga cut loss lagi kan. Tapi karena saya yakin saham ini masih menarik ya, masih ada akumulasi yang besar sebelum-sebelumnya, dan memang akan ada corporate action dan lain sebagainya, makanya saya berani fight di situ sekali lagi ya. Jadi saya berani fight di mana memang itu area-area dekat-dekat support kan sebenarnya kan ya. Anggap aja karena ini bitnya tipis, maka memang terkadang terjadi volatilitas seperti itu. Nah, jadi yang kedua itu anggap misalnya yang pertama 500, saya yang kedua 800 atau 900 kalau nggak salah. Nah, yang terakhir ini saya gedein lagi. Saya gedein lagi. Tuh, jadi 500 lot atau 500.000 Om? Ya, mana bisa dipanen 500.000 lot? Tidak mungkin lah. Kalian beli 1.000 lot aja udah deg-degan pastikan. Jadi kan memang benar-benar apa ya? Saham ini memang benar-benar kering karena tidak banyak yang mau jualan. Yang HK dari bawah RF tuh kagak bongkaran terus ya. Jadi akhirnya ya memang seperti itu. Yang jadi bitnya ya begitulah. Makanya kan seperti liar ya, lompat-lompat ya. Ya jadi karena memang sahamnya kurang liquid lah intinya seperti itu, karena memang ya nggak banyak mau jualan. Nah, cuman karena saya yakin dengan apa yang saya lakukan, makanya saya berani fight. Kalau saya nggak yakin, saya nggak akan berani fight. Biasanya saya udah coba sekali, udahlah nggak berani lah. Cuman karena saya yakin ya saya berani fight di sana, gitu aja. Nah, ini penting. Nah, ngerti karakteristik sahamnya juga penting ya Om ya, untuk nambah conviction kita gitu kan, untuk entry gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan general dulu ya, sebelum kita lebih detail lagi Om. Nah, menurut Om Ben sendiri, apakah IHSG ini akan jadi lebih baik ke depannya dengan penerapan ARB simetris nih Om? Kalau ngomong lebih baik ya sebenarnya yang tadi saya bilang ya, akan lebih atraktif harusnya. Ketika marketnya ramai lebih atraktif lagi. Cuma market lagi sepi-sepinya ini ya. Menurut saya nggak akan banyak perubahan yang berarti ya, kecuali ya mungkin kalau ada saham-saham yang liar yang jatuh di bawah 10%, 15% kita bisa nangkap lumayan lah ya. Cuman kalau untuk saham-saham yang apa ya, yang blue chip ya nggak ya gitu-gitu aja lah. Intinya saya melihat penerapan ARB simetris ini di hari Senin, Selasa dan Rabu sekarang kan itu nggak merubah apa-apa, kecuali kita harus lebih disiplin aja, karena kita ngerti ya hari ini ada saham gocap baru ya, saham 50 baru RSX ya. Depannya ya, yang tiba-tiba opennya open 50. Nah, itu yang diwaspadainya seperti itu. Ketika market makernya mau buang barang ya akan bisa sedalam itu. Makanya saya berusaha apa ya? Kalau kita main di saham-saham gorengan yang benar-benar nggak jelas fundamentalnya, saham-saham IPO baru, apalagi yang udah di bawah harga IPO, yang memang sudah terjadi buangan besar di awal-awal ya, saya rasa teman-teman harus lebih disiplin lagi aja gitu. Oke. Nah, nanti buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung tanya di kolom Q&A ya. Nanti kalau misalnya memang waktunya sempat kita coba bahas bareng ya Om ya, berarti ya. Boleh. Nah, ini menarik nih Om. Ini kan bursa kita memang akan semakin banyak ya saham-saham yang IPO nanti Om. Nah, itu kan pasti volatil banget ya pergerakannya, apalagi karena ARB simetris ini. Dan bukan nggak mungkin saham-saham IPO yang nanti banyak listing itu cepet banget ke gocapnya Om. Nah, tips and trick dari Om Ben sendiri nih untuk saham IPO tadi itu gimana sih Om? Kira-kira kita bisa trading dan kita bisa cuan. Siapa tahu ya dapetnya kayak AMMN kemarin gitu kan ya. Tiba-tiba ke 5.000 gitu kan. Ya, menurut saya sih gini, saham-saham IPO akan lebih volatile dan itu lebih berbahaya lagi menurut saya ya. Lebih berbahaya lagi, apalagi buat teman-teman yang doyan ngantri di ARA ya. Kan misalnya ada sebuah saham, contoh nih misal ada saham A, Open ARA ya, kan banyak yang ngantri di ARA. Nah itu kalau keguyur, itu bisa penurunannya dalam banget ketika sebuah saham itu yang benar-benar dibanting beneran ya. Artinya bandanya memang mau bongkaran barang, mau keluar seperti itu ya. Jadi saya dulu pernah punya pengalaman tuh di saham SWAT, ya saham SWAT ya. SWAT waktu itu ya itu minus terbesar saya dulu ya. Saya nggak disiplin, saya ngehold terus, akhirnya saya cut loss dengan posisi minus 84% ya, seperti itu ya. Jadi saham itu waktu itu open ARA ya, open ARA, kemudian sempat diguyur. Nah, waktu diguyur dia mantul, saya coba masuk. Ketika saya masuk udah profit nih, diguyur lagi. Nah, akhirnya saya nggak disiplin, nggak mau cut loss.
akhirnya di hari pertama itu listing langsung ARB. Ya, jadi pertama open ARA, kemudian turun, kemudian berakhir dengan ARB. Lah itu saya langsung kena minusnya tuh bisa langsung minus kalau nggak salah minus 30-an, 30%-an. 30 sampai minus 40%, saya agak lupa lah. Habis itu baru berjilid-jilid sampai akhirnya saya kantor di minus 84%. Artinya apa? Artinya di saham-saham IPO di mana sahamnya volatile, kalau market makernya mau kejam itu bisa damage-nya seperti itu. Makanya ya lebih kenceng lagi. Yang dikhawatirkan dengan ARB simetris ini sebenarnya bukan saham big caps, bukan saham second liner, tapi mungkin saham-saham yang garapan kayak repo yang udah kelar reponya seperti Asyad, atau saham-saham IPO yang nggak jelas, yang memang market makernya memang mau buangan barang. Nah itu yang berbahaya banget. Kayak kemarin kita lihat ya ada saham call ya, COAL yang hari ini udah bangun ya, walaupun hari ini bangun pun market makernya jualan lagi posisinya ya, dan net buy-nya retail semua kan begitu kan. Nah saham call itu dulu dari harga 90 untuk turun ke harga 50 butuh waktu lama. Tapi kalau sekarang itu waktunya nggak lama, dari 80 ke 50 mungkin cuma butuh waktu 4 sampai 5 hari selesai itu. Nah itu yang harus diwaspadai ya. Karena apa? Karena kalau memang di saham IPO ya yang udah kelar proyekannya atau memang mereka lagi bongkaran barang ya itu ya hati-hati seperti itu. Oke, ini menarik banget nih cerita di saham IPO ya. Nah kita balik lagi ke ARB simetris Om. Nah boleh nggak Om? Ini kan berarti Om Ben trading udah pasti sebelum penerapan ARB 7% ya Om? Ya. Nah kira-kira ada nggak perbedaan mungkin dari sisi strategi? Ya. Jadi transisi nih misalkan dari dari ARB simetris ke minus 7%, sekarang balik lagi ke ARB simetris lagi nih Om. Kira-kira strateginya ada perubahan nggak sih Om? Kalau saya sendiri sih nggak merasa ada perubahan. Karena apa? Karena saya bilang ARB boleh simetris, marketnya sama-sama aja, gitu-gitu aja. Cuman memang resikonya lebih gede yang tadi bilang ya. Dan teman-teman bilang jadi deg-degan, ya jadi deg-degan lah. Karena memang resikonya gede kan. Cuman kalau dulu dengan ARB simetris, karena dulu marketnya masih rame ya, masih ada kode broker yang dibuka, masih atraktif banget marketnya ya, kita bisa mendapatkan advantage dari yang saham-saham yang sedang dibanting tapi yang lagi diakum. Apalagi dulu bisa lihat broker summary kan dari live kan, jadi kita lihat oh ini dibanting tapi ada broker tertentu yang ngumpulin gede nih ya, brokernya bukan broker retail, misalnya broker aneh-aneh yang lagi ngumpulin nih, kita bisa ikutan ngumpulin di bawah, nyicilin pelan-pelan. Tapi ada sekarang kan nggak bisa ya. Strateginya adalah kita ikut TA dulu, kita lihat volumenya, kita lihat historical ke belakangnya, ya beberapa periode di Broksumnya seperti apa, distribusinya ada atau enggak, atau malah ada akumulasi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar strateginya lebih berhati-hati aja. Dan saya akhir-akhir ini memang jarang scalpingan ya, jarang banget scalping karena ya marketnya begitu, yang mau di scalpingin apa kan gitu kan. Jadi sepi banget, kemudian resikonya gede. Jadi saya lebih cari saham-saham yang memang bagus, yang uptrend, yang lagi koreksi dalam. Nah, saya coba cari pantulan di sana, cari peluang di sana lah, seperti itu. Oke. Nah, ini menarik ya Om. Tadi kan kita sudah sempat bahas di depan, saham-sahamnya itu bisa ARB berjilid-jilid. Nah, kira-kira kalau dari Om Ben sendiri, bisa nggak Om? Kasih tahu nih ke kita gitu ya. Kira-kira ciri-cirinya apa sih Om? Suatu saham itu berpotensi untuk menjadi ARB berjilid-jilid ke depannya. Ciri-cirinya ya, kalau dari secara gini, jadi yang diwaspadai adalah ketika sahamnya itu repo. Nah, ciri-ciri saham repo itu bagaimana? Jadi kalau teman-teman tanya repo itu apa, bisa googling aja. Intinya adalah repo itu minjem duit pakai jaminan saham gitu aja. Nah, kemudian sahamnya dibikin liquid supaya apa? Supaya ada orang yang mau beli reponya, kan seperti itu. Karena sahamnya liquid, mungkin orang yang beli itu let's say sekarang harganya 200, orang yang beli itu oke, kamu saya diskon nih harganya cuma 100 atau 70 rupiah ya, 70 per lembar per saham kan, ini kita bikin liquid nih dan lain sebagainya. Nah, ketika sahamnya liquid ya, lihatnya dari mana? Dari volume harian. Biasanya volumenya kayak sisir, artinya volumenya itu flat, bener-bener flat ya, volumenya flat terus. Dan dari Broksum kita bisa lihat Broksumnya itu tuker-tukeran aja. Artinya kalau kalian bukan di net ya, di grossnya ya, itu ada banyak broker yang aneh-aneh ya, misalnya broker PS, IH, nanti ada broker yang zombie lah, yang RO, PO dan lain sebagainya. Jadi itu kanan kiri sama. Jadi mereka hanya tukeran barang, oper aja. Bisa seperti itu, atau seperti kasusnya saham bull ya, BULL yang dulu pakai II, pakai dana tama ya.
reponya. Jadi ada broker II beli terus, tapi yang sellernya itu ada PS, AN, CP dan lain sebagainya yang jalan terus seperti itu ya. Jadi itu Broksum setiap hari itu dominannya sama. Nah itu terindikasi repo. Ya. Yang dikhawatirkan adalah kita nggak pernah ngerti kapan mereka berhenti bekerja. Nah ketika mereka berhenti bekerja yang terjadi adalah seperti saham ASA. Ya. Yang dulu mungkin teman-teman kalau saham MAMI itu teman-teman nggak terlalu ngikutin ya, mungkin ada yang belum trading ya di saham tahun 2019. Tapi yang terakhir ini saham ASA, tiba-tiba dari nggak ada angin, nggak ada hujan, seperti itu tiba-tiba langsung hilang volumenya dan langsung ARB. Atau mungkin saham SMKM, ya SMKM itu juga transaksinya dibuat sempat ke 1.000, kemudian sekarang kalau nggak salah 100 atau berapa ya, atau di bawah 100 mungkin. Nah 80. Nah 80. Penurunan dari 1.000 ke 80 ini sahamnya akselerasi, tiba-tiba open ARB aja ya, tiba-tiba kayak yang lihat chartnya volumenya hilang, benar-benar hilang. Nah itu yang berbahaya di apa ya, di kalau ARB simetris berbahaya di situ ya, karena tiba-tiba hilang. Jadi saran saya ya hindari saham-saham begitulah ya. Kalian kalau mau main di saham begitu, mau trading ya disiplin aja ya, pasang stop loss, bener-bener harus siap-siap keluar kalau tiba-tiba volumenya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, hindarin saham-saham dengan distribusi yang besar. Nah sahamnya benar-benar distribusinya itu gede banget ya, gede banget, udah distribusi gede, nggak naik harganya tapi malah turun. Nah itu yang bahaya. Jadi ini lagi buangannya kenceng dan harganya ditekan ke bawah terus. Nah itu harus disiplin cut loss ya, karena kita nggak pernah ngerti ya, ketika memang benar-benar buangannya kenceng banget ya, nggak ada yang mau beli. Biasanya di hari-hari awal ketika buangan kenceng, bayarnya ada, retailnya banyak, masih semangat beli, masih borong kan. Tapi ketika udah mulai semakin kenceng, biasanya retailnya semakin mikir, oh ini mulai panik nih, nah, retailnya ikut buang barang, artinya nggak ada buyer lagi. Kalau nggak ada buyer lagi, yang ditakutkan adalah sahamnya langsung ARB posisinya. Nah itu yang harus hati-hati. Intinya adalah teman-teman kalau mau masih belajar ya, belum terlalu familiar dengan scalping dan lain sebagainya ya, hindarin saham-saham dengan distribusi. Saran saya seperti itu ya, hindari saham-saham distribusi dan yakinkan teman-teman bahwa teman-teman ngerti apa yang teman-teman beli. Ya, jadi misal nih, contoh nih, kita lihat ya. Ini di kolom komentar tadi saya baca nih, banyak sekali orang yang asal nyebut saham kan. Nah, kalau kalian nggak ngerti analisanya, cuma ada saham A bakal naik, saham ini bakal naik, saham B bakal naik, saham C bakal naik, tapi nggak pernah menganalisa, terutama mungkin kalian baca di grup-grup ya, di forum-forum saham seperti itu, hanya ikut-ikutan, katanya ini bakal bagus dan lain sebagainya, tapi hanya sekedar katanya, kalian nggak analisa. Nah ini bahaya banget, kalian bisa kejebak yang namanya nyangkut di sana, karena kalian nggak ngerti apa yang kalian beli, dan itu yang namanya judi menurut saya. Nah baru mau ngomong. Ya itu namanya judi ya. Yeah. Kalau misalkan kita nggak analisa kayak gitu ya. Oke. Nah ini menarik banget nih memang pembahasan ARB simetris ini ya. Karena kita tahu ya Om ya, di 2020 kan banyak orang-orang yang memang baru terjun ke saham gitu kan ya. Dan mereka baru ngerasain ARB simetris dulu nih. Sebelum mereka transisi ke ARB yang sekarang ARB 7%, sebelum mereka transisi ke ARB yang simetris sekarang. Nah, ini masih terkait repo ya Om ya. Apakah saham-saham repo itu sebelumnya akan dibuat naik dulu Om biasanya? Kayak misalkan kasus saham ASA dan juga SMKM gitu ya? Iya, biasanya akan dibuat naik dulu. Karena apa? Tujuannya tentu saja memancing orang-orang untuk mau beli reponya. Karena dengan pengalaman saya, tapi ini nggak ada di teori manapun juga ya. Dari pengalaman saya, ketika saham itu lagi dibuat repo, akan dibuat menarik. Artinya apa? Dari segi likuiditas. Sangat liquid, liquid banget saham ini ya. Liquid banget saham ini. Transaksinya sehari bisa mungkin 10 miliar, 20 miliar bahkan ya. Artinya apa? Memancing orang-orang untuk beli. Yang jual bilang ini sahamnya liquid loh. Lihat loh, transaksi harian aja 10 sampai 20 M. Artinya kalian masuk 1 M pun bisa gitu loh. Tapi ternyata itu hanya buatan aja, ya kan? Nah, harganya dipancing ke atas supaya apa tujuannya? Supaya sahamnya lebih menarik, udah liquid ya. Udah liquid, sahamnya uptrend. Wah, kan keren banget nih, udah liquid uptrend nih. Iya, betul. Banyak yang mau beli kan. Nah, sampai di suatu titik ketika mereka udah memutuskan selesai, ya akhirnya ya udah jadi kayak bom-bom waktu aja seperti itu. Oke. Nah, ini lanjut lagi Om kita ya. Nah, kira-kira Om Ben dulu ada nggak pengalaman terkait bottom fishing dari ARB? Ibaratnya dari ARB nih, terus udah gitu dapat jackpot Om. Dari ARB tiba-tiba naik 12%. Nah, kira-kira boleh nggak ceritain dulu gimana sih identifikasinya gitu loh, supaya kita bisa cuan juga nih dari ARB simetris ini gitu Om. Kalau dulu tuh begini, dulu enaknya ada broker summary yang waktu saya dapat tuh
Ya, ini kan barusan ARB simetrisnya kan barusan ya, tidak banyak saham yang volatile kan. Kalau ini turunannya cuma 6%, 7%, 10% maksimal. Nah, zaman dulu tuh ada saham namanya CSIS. Saya masih ingat banget saham CSIS tuh ARB-nya di harga 52. ARB di harga 52 waktu itu. Saya tuh beli di harga 54, 55 kalau nggak salah. Karena apa? Saya lihat dari Broksum Live itu yang ketika buangan gede ada broker tertentu yang ngumpulin. Jadi saya berani berspekulasi di sana karena ikut ngumpulin lah, cobalah spekulasi. Nah, ketika saya beli nyicil begitu dia mantul dan ketika dia mantul kencang saya ikutan harga lagi karena kan udah cukup aman range-nya ya. Jadi dari 55 ke 60 begitu kan ada range aman ya. Kalau turun pun ya sampai 52 kan nggak kena ARB lah. Jadi saya udah siap cut loss begitu kan. Nah, ketika saya beli di area tersebut, range tersebut, kemudian dia kenceng naik ke atas, closingnya arah. Jadi waktu itu saya sehari langsung dapat 60%-an kalau nggak salah. Langsung dapat 60%. Jadi ini cerita manisnya ya kan. Cerita pahitnya kan juga ada saham-saham yang arah ya. Arah kemudian closingnya ARB itu juga ada. Cuman yang itu memang saya kebetulan saya cukup disiplin, nggak kena sampai sedalam itu, saya langsung cut seperti itu. Tapi kalau nggak disiplin ya kenanya lumayan waktu itu pasti. Jadi ingat ini ARB simetris ini dua sisi mata uang. Kalau memang disiplin bisa bottom fishing, dapat profitnya gede. Kalau FOMO nggak ada analisa, kena ARB ya lossnya gede banget. Nah, jadi silakan kalian mempertimbangkan ya seperti itu. Oke. Langsung ngecek buku ya. Ini bukunya Kardus. Ini saya lagi di kafe ini. Oh. Bukunya Kardus. Saya kalem lagi gitu di kafe ya. kebetulan mau balik tadi. Udahlah tanggung waktunya habis nonton tadi. Waktunya nanggung ya udahlah di kafe aja nungguin lah di sini. Kebetulan kafenya juga sepi di sini. Oke. Nah kita ngomongin tentang money management, Om. Kira-kira secara money management itu yang better gimana sih di market yang seperti ini gitu ya? Kita kan beda ya transisinya dari minus 7% udah mulai ke ARB yang simetris gitu kan. Intinya begini, contoh kasusnya Pani tadi. Saya selalu menerapkan prinsip begini. Kalau mau scalping atau mau bottom fishing, pakailah uang yang kalian siap hilang. Artinya begini, let's say kalian hanya siap bermain dengan 100 juta aja atau 10 juta aja ya, dengan loss tertentu yang kalian udah ukur ya. Ya udah, kalian harus siap dengan itu aja, jangan lebih. Tujuannya apa? Supaya kita punya psikologis kuat. Seandainya saya tadi misal let's say saya di saham Pani memutuskan masuk 100 juta, tapi saya masuknya sampai 500 atau 600 juta, maka saya akan goyah. Kenapa? Ketika sahamnya nggak bergerak atau mungkin ketika rebound ya dia dikocok lagi ya. Jadi ada bandingan lagi, saya mungkin akan panik. Tapi ketika saya udah siap, saya mau masuk, misalnya saya masuk 50 juta aja, ya udah, saya udah siap dengan 50 juta, saya yakin dengan analisa saya, ya udah, itu akan membuat psikologis kuat. Dan pembeliannya pun biasanya saya beli beberapa kali, nggak langsung all in sekali. Karena apa tujuannya? Kalau memang kalian belinya hajar sekali aja, kalau sampai dibanting lagi, kalian nggak punya cash lagi untuk beli. Nah, permasalahannya kan selalu nanya, kalau saya udah beli kemudian rebound bagaimana? Kalau reboundnya kencang ya udah, berarti kalian cuma dapat jatah segitu aja. Ini adalah bagaimana kita memanage seberapa besar kita nggak kehilangan sejumlah uang dibandingkan kita mengejar profit maksimal. Karena kalau ngejar profit maksimal nggak kelar-kelar. Ya di market tuh nggak mungkin seperti itu. Yang di market adalah kita membatasi risiko seminimal mungkin. Nah, biarkan profit-profit ini yang akan bekerja sendirinya ya. Jadi ini yang perlu diubah dari mindset kita seperti itu. Oke, nah kita sambil ke sesi Q&A Om ya. Ini mungkin ada yang beberapa yang nanya nih. Bentar ya Om. Nah, cara tepat untuk menyadari kalau kita itu udah FOMO gimana Om supaya segera cut loss? Simple. Kalau kalian beli karena kalian ikut-ikutan, nanti gini, kalian lihat running trade nih, atau lihat top gainer, ada saham bergerak, kalian masuk. Atau ada teman bilang, beli saham A, langsung masuk sebelah saham A. Setelah masuk, kemudian kalian baru mikir, kok aku masuk ini ya? Atau kalian berpikir, wah habis masuk deg-degan. Biasanya itu FOMO. Karena logiknya begini, kalau kalian tuh ngerti apa yang kalian lakukan, kalian nggak akan deg-degan. Itu yang pertama. Kalian nggak akan deg-degan. Misalnya ya, let's say, kalian ngerti bahwa kompor itu panas, ya kan? Panci ini
panas ya, panci ini udah nempel di kompor ya, kalian ngerti, oh ini baru dimatiin, baru saya matikan kompornya, ada panci di atasnya, bekas masak Indomie misalnya seperti itu, ini panas, kalian akan ngerti, oh ini pancinya panas, ketika mau pegang panci pun kalian akan ngerti mana yang kalian pegang, oh handle-nya, nggak asal comot kan. Tapi beda cerita ya, mungkin temen kos kalian lagi masak, mama kalian lagi masak ya, kemudian mereka matiin kompor, ada panci itu, kalian nggak ngerti, kalian langsung comot aja, maka kan wah tangannya luka, terbakar kan, melepuh kan. Nah sama di sambung seperti itu, kalau kita ngerti apa yang kita lakukan ya, kita ngomong soal resiko ya semua ada resikonya, tapi kita udah paham resikonya, intinya seperti itu. Dan ketika kita paham resikonya, ya udah kita akan bisa menjalani dengan tenang, dengan hati yang tenang. Tapi kalau udah ngomong, udah FOMO, biasanya kalau FOMO itu gabungannya adalah FOMO, all in, greedy. Nah itu gabungan jadi satu tuh biasanya tuh, ya. Udah FOMO, pakainya all in, kemudian rakus, ya. Udah dikasih cuma nih 2%, ya. Nggak mau TP. Karena apa? Karena berpikirnya bakal lanjut ke depan. Tapi itu nggak dianalisa ya, beda ya. Beda halnya kalian dengan kalian udah menganalisa ya, kalian yakin bahwa analisa kalian bener ya, kalian batasin resiko. Tapi enggak, udah FOMO, pakainya all in, sekali masuk nimpuk semua. Misalnya kalian punya cash di Porto 100 juta, masukin 100 juta satu harga, kemudian dia naik 2 tik, 3 tik, ya kalian berpikir siapa tahu naik, udah naik 5 tik, nggak mau jual, dibanting ke bawah, tiba-tiba loss. Habis loss mikirnya apa? Oh nanti juga pasti naik lagi. Nah itu udah jelas, itu pasti FOMO, itu udah pasti nggak ada analisanya. Dan kalau trading seperti itu ya pasti nggak akan dapat hasil maksimal. Kalau kalian dapat cuan pun itu keberuntungan belaka. Makanya itu namanya judi. Karena kalian hanya keberuntungan aja. Beruntung ketika kalian beli pas mantul naik kenceng. Nah itu beruntung. Tapi ketika kalian beli ya kemudian dia diguyur ke bawah, kalian nggak ngerti kalian harus berbuat apa. Mau cut loss sayang, ya kan? Nggak ngerti, malah panik, malah ngeliatin monitor doang ya, malah mematung sendiri, wah stres ya. Akhirnya ya itulah yang namanya trading tanpa analisa, itu judi murni judi seperti itu ya. Jadi saran saya kalau ya ngerti FOMO dari mana ya kalian bisa ngerti lah kalian masuk karena apa. Jadi saya selalu bilang begini, kalau kalian masuk ke dalam sebuah saham, tanyakan 3 hal. Apa yang kalian beli, kenapa kalian beli, dan kapan kalian beli. 3 hal ini ya. Jadi apa yang kalian beli, terus kenapa kalian beli, dan kapan kalian beli. Kalau 3 hal ini kalian bisa jawab, itu kalian nggak FOMO berarti. Artinya kalian udah menganalisa. Oh, saya ngerti, misalnya tadi saya beli pani, saya udah tahu. Saya mau ngincer pani nih. Saya udah tahu apa yang saya beli pani. Oke. Kenapa saya beli? Karena ada analisanya, ada akumulasi dan lain sebagainya ya. Ada area support. Kapan saya beli ya? Saya cari area supportnya. Nah, ketika terpenuhi 3 ini ya udah saya akan mencoba trading dengan lebih tenang. Ketika dibanting, saya nggak khawatir. Saya dibanting, wah ini saya kelihatannya bakal dalam lagi nih. Saya langsung cut. Saya coba cover bawah lagi. Wah, nggak bisa, saya langsung cut lagi. Nah, yang terakhir baru saya lebih berhati-hati ketika saya yakin saya gedein porsi di sana. Sehingga ketika dia mantul ke atas, loss saya ini yang udah yang kejadian ini bisa ke cover dengan floating profit saya seperti itu. Oke. Nah, ini lanjutin pertanyaan tadi ya, Om ya. Ya. Pernah nggak Om berada dalam kondisi misalkan ada satu saham Om itu all in langsung satu portofolio gitu ya, langsung di satu harga. Karena Om yakin bahwa saham itu pasti akan lanjut naik. Kira-kira dari Om Ben sendiri pernah nggak ketemu kasus kayak gitu? Dan kalau misalnya memang ketemu, kira-kira ciri-cirinya apa tuh Om? Ya begini, contoh begini, kalian ngerti ya? Ini ngomongin all in berarti ya? Ngomongin all in ya? Ngomongin all in. Saya ngomongin all in gimana? Boleh nggak kita all in? Boleh-boleh aja. Jujur saya panik tadi, saya all in. Saya pencetnya langsung max cash tadi. Jujur aja begitu masuknya. Tapi kembali ini adalah kalau kita ngerti apa yang kita lakukan. Contoh misalnya ya, saya nekat lah all in di pani tadi, nekat jebret. Ketika saya nekat seperti itu, saya harus ngerti kapan saya harus cut. Artinya adalah ketika saya spekulasinya ini gagal, ya, saya harus tahu kapan saya cut. Ya. Nah, tahunya gimana? Kita harus berani all in atau enggak? Ya jelas, kalian harus analisa dulu dari semuanya yang tadi saya bilang ya. Dari akumulasinya gimana area supportnya, ada nggak pantulannya, kalian paham nggak pola pergerakannya, pola bid overnya, seperti itu. Ketika kita yakin ya udah berani aja. Kan intinya adalah masalah kalau sampai loss gimana? Kalau sampai loss ya di-cut aja, udah gitu aja. Nah ketika kalian berani disiplin seperti itu ya silakan all in. Tapi kalau kalian nggak berani ya jangan all in. Makanya pakai money management. Itu untuk melatih kalian sehingga ketika kalian gagal analisanya, gagal entry di sana dan loss,
loss-nya itu kita bisa nanggungnya. Nggak Ya. sampai loss-nya itu buat kita nggak bisa tidur. Nah, ini yang mesti teman-teman apa ya, latih setiap hari. Nah, makanya saya bilang udah jangan mikir all-in-an dulu lah. Mikir kita bagaimana kita pakai money management yang benar, ya, pakai money management yang benar. Kalau memang kita sangat yakin sekali mau all in, silakan, tapi pahami resiko. Artinya apa? All in itu semakin gede dana. Artinya kalau sampai loss, gede juga lossnya. Kalau sampai cuan, cuannya juga gede. Artinya risk dan rewardnya saya bandingkan. Kita bisa nggak menerimanya? Menerima apa? Resikonya dulu, jangan mikir rewardnya. Resikonya kita bisa nggak menerima? Kalau nggak bisa, bagaimana ya jangan dilakukan. Seperti itu kalau dari saya. Oke. Oke, thank you Om jawabannya. Mantap banget. Kita lanjut ke sesi Q&A lain ya. Nah nih, Om semisal pertama narik dari running trade, langkah Om Ben yang dilakukan itu mulai dari apa dulu sih Om? Saya biasanya kalau dari running trade lihat ada saya yang menarik, kalau saya pribadi, saya langsung buka trade book-nya aja, order book-nya, saya lihat bid offer-nya seberapa, kemudian saya lihat berapa persen kenaikannya. Oh, kenaikannya misalnya masih 3% atau 4%. Setelah itu, saya langsung lihat chart-nya dulu. Saya langsung lihat chart, cepat. Dan itu harus cepat ya, saya buka chart-nya, saya lihat, oh areanya seperti ini. Kalau memang kenaikannya spike harganya sudah terlalu tinggi, saya akan mencoba buka di chart menitan, cari pullback, artinya area koreksinya. Karena sebuah saham yang naik kenceng, biasanya itu akan ada bantingan lagi nanti. Ya, akan ada bantingan. Saya biasanya maksudnya di bantingan itu. Bukan ketika dia ngejar harga. Saya jarang, untuk posisi saham seperti sekarang ya, market seperti sekarang, saya jarang ngejar harga. Artinya ketika ada sebuah saham lagi spike, ya udah, saya akan pantau itu, kemudian saya akan lihat entry-nya di mana. Waktu di kelas Bali kemarin, ya di Cuanmologi Bali, saya kasih contoh saham Hoki waktu itu. Hoki lagi spike ke atas kemarin ya. Dari harga 125 naik ke 130, 132. Nah, saya bilang sama teman-teman di kelas waktu itu, yuk kita bedah saham Hoki. Cari entry-nya di mana. Saya buka chart menitanya, saya lihat, oh, ini ada area support resist di mana nih di chart menitan nih. Nah, ketika dia turun ke bawah, nah itu area beli kita. Ya, area beli bertahap kita di sana. Dan waktu itu saya berhasil dapat Hoki dari harga 131 kalau tidak salah. Saya jual di 137 kalau tidak salah. Ya, itu kita scalpingnya begitu. Saya model scalpingnya begitu. Saya tidak akan langsung masuk ke saham yang lagi spike bergerak karena saya nggak bisa analisa. Intinya adalah saya harus mencari di mana area supportnya. Karena entry terbaik menurut saya ketika dia menguji support, bukan ketika dia lagi kenceng ke atas. Kalau memang marketnya seperti dulu, lagi rame, atraktif ya, kita HK di respon market, ya nggak apa-apa, HK aja. HK bertahap aja nggak apa-apa. Tapi market sekarang kan nggak seperti itu. Marketnya berbeda ya. Jadi ya yang saya lakukan ya saya lebih berhati-hati aja. Lebih baik saya nggak trading di saham tersebut, nggak dapat, daripada saya harus trading tapi beli tapi nggak pakai analisa dan akhirnya saya berakhir loss. Ya, jadi saya memilih saya lebih berhati-hati aja seperti itu. Oke, chart time frame berapa tuh Om kalau boleh tahu yang dipakai? Ini pasti banyak yang nanya juga ya. Time frame-nya ya tadi ya. Time frame chartnya, menitan kayaknya berapa? Apakah 1 jam, 4 atau mungkin 15 menit? 1 menit? 1 menit. 1 menit. Oh, oke. 1 menit. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini banyak juga nih yang nanya. Saham yang saya cut loss, udah gitu langsung terbang. Solusinya gimana Om? Solusinya gimana? Susah juga ya. Ya udah. Mau ngomong enggak, tapi nasib lah ya. Ngomong gimana lagi? Habis cut loss terbang. Solusinya adalah teman-teman harus ngerti. Coba misal, hari ini kalian cut saham A. Habis kalian cut, sahamnya terbang. Coba pelajari TA-nya. Jangan-jangan kalian cut-nya di support. Jadi kalian belinya di resist ya, karena kalian FOMO, let's say, ada sebuah saham resistnya 120, supportnya 105. Oke. Ya. Kalian beli 118 misalnya kan. Akhirnya dibawa turun kan. Mau dibawa turun, nggak mau cut, nyangkut di atas, sampai 106. 118, 106 itu kan cukup dalam ya. Itu lumayan lah ya. Itu minus 10% ada kali. Nah, itu kan cukup dalam. Wah, kalian mikir, aduh ini nggak bisa nih. Nanti kalau jebol ke bawah nih, sampai ke 100 nggak kuat. Tapi kalian nggak pernah cek support dan resistnya di mana. Kalian cut di sana. Kalian cut di 106. Ternyata support kuatnya di 104. Turun sedikit, kemudian mantul sahamnya. Kenapa seperti itu? Ya, karena kalian posisinya di support, malah kalian cut loss. Harusnya di situ kalian beli, gitu loh.
Jadi makanya penting kita mengerti mengerti di mana posisi sahamnya. Makanya saya bilang TA itu membantu kita mengerti posisi sebuah saham sedang disupport atau diresist. Kalau diresist gimana ya? Kalau mau beli hati-hati. Kalau sampai gagal breakout ya harus siap cut seperti itu. Oke. Nah, ini relate baik lagi ya ke pertanyaan ARB sebelumnya ya, Om. Kan tadi Om Ben berarti pernah cerita ya, beberapa pernah ketemu tuh saham yang dari bottom fishing, gitu kan. Kira-kira cara screeningnya gimana sih Om, saham yang di bottom fishing itu? Apakah ada cara screening khusus atau kita memang suka pantau aja sahamnya gitu loh, kita cari dekat-dekat area supportnya gitu? Jadi biasanya begini, kalau ada sebuah saham lagi koreksi ya, lagi merah, misalnya kalian nemu di top loser lah, ada saham merah hari ini, itu coba kalian lihat areanya di mana, support dan resistnya. Kemudian ketika dia merah itu distribusi atau malah akumulasi. Nah, itu yang mesti kalian lihat. Nah, saya biasanya menemukan beberapa saham itu koreksi tapi dikumpulin, diakumulasi. Ya, diakumulasi bahkan ini koreksinya udah ekstrim, misal let's say udah koreksi 4 kali atau 5 kali seperti itu ya. Itu kita lihat TA-nya. Jangan-jangan itu besok bisa jadi area beli kita. Ya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi kalau ngomong soal screening ya pakai top loser itu aja. Karena kalau sebuah saham lagi jelek, lagi merah, volumenya kecil, mau pakai screener apapun nggak akan nongol kan. Yang Iya, betul. Yang nongol di screener biasanya kan ada volume kencang, ya breakout EMA 10, breakout EMA 20. Nah ini kan lagi breakdown ke bawah, cari pantulan. Contoh hari ini saham Tron, saya dari juga dapat saham Tron ya, PRON. PRON itu area supportnya saya lihat di area 280-an hari ini, 280-an. Tadi saya cukup telat sebenarnya sih, cuma saya sempat dapat di harga 290-an. Saya buang di 300 tadi. Saya buang di 300 dulu ya, karena technical rebound doang kan, memang mau ambil pendek aja kan, dan kemudian dibawa turun lagi kan. Nah itu udah di area support, jadi saham ini bisa jadi pantauan apakah saham ini akan terkoreksi uji support lagi ya. Ketika di support buangannya gede nggak, jangan-jangan udah nggak ada buangan gede malah dikumpulin terus ya, kita bisa nyicil beli di area-area tersebut ya. Nanti kalau udah naik cari area resistnya, mau buang sebagian ya nggak apa-apa. Karena posisinya kan kayak saham Tron ini koreksinya dari 400-an kan sampai sekarang di 28 cukup ekstrim koreksinya menurut saya capnya. Nah ini bisa jadi pantauan. Ya itu yang bisa buat saya jadi tambahan watchlist untuk besok seperti itu. Oke. Nah ini ada yang nanya lagi nih Om terkait yang tadi ya, lebih ke konfirmasi berarti ya strateginya. Berarti kalau misalkan dalam scalping tadi, misalkan running trend ketemu naik 3% gitu ya, Om Ben akan buka bid dan offernya, terus kemudian buka grafiknya, berarti Om Ben akan mencari titik di mana ketika dia breakout, kemudian dia pullback berarti Om ya? Iya. Di pullback di situ baru Om Ben akum dengan harapan dia bisa naik lagi ke area resisten yang lebih tinggi gitu kan ya. Ini ada yang nanya soal di kolom chat. Oke, next kita tanya lagi ya. Nah, ini banyak yang nanya nih. Cara tahu saham yang diakumulasi gimana caranya? Kalau itu kalian harus belajar belajar teori dasar bandarmologi dikit lah ya. Paling nggak ngerti Broksum lah ya. Karena gini, simpelnya begini, ketika kalian buka Broksum, ada di bagian seller, ada seller dominan yang gede jualannya, yang jomplang banget antara seller pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya seller pertama jualan 10 miliar, seller kedua 2 miliar, kemudian ketiga 1 miliar, dan seterusnya kecil-kecil. Bayarnya cuman paling 2 miliar, 3 miliar, tapi bayarnya banyak pecah-pecah. Itu jangan-jangan itu distribusi. Itu cara melihatnya. Jadi kita melihat di bagian bayar itu, siapa pembelinya. Kalau pembelinya rata-rata adalah broker-broker yang kita kenal ya, broker-broker retail, YP, XC. Contoh begini, kalian buka saham, brokernya saham call, COAL, itu jelas banget, itu buangan. Ya itu hanya di markup aja supaya bandarnya bisa keluar. Jadi itu yang beli YP, XC, CC, PD, SQ, dan kawan-kawan. Yang jual ada MG, ada IH, itu juga gede di sana. Kemudian dari grossnya kita lihat yang bangunin pakai CP, CP-nya langsung keluar, bisa keluar ya, beli di 51, keluar di 55. Nah itu murni berarti memang hanya untuk mancing aja. Nah itu kan harus bisa menguasai itu dulu untuk ngerti akumulasi atau distribusi dari broker summary. Kecuali kalian mungkin punya tools tertentu dari orang-orang yang bikin tools bandarmologi ya bisa ya untuk cari. Tapi untuk manual ya begitu caranya. Pakai Broksum seperti itu. Atau mungkin kalau memang pakai kayak Stockbit seperti itu bisa sih. Cuman kadang-kadang juga bisa kurang tepat.
Jadi saya biasanya lebih suka apa ya? Lebih suka manual seperti itu. Karena bisa lihat secara keseluruhan dari TA dan lain sebagainya dan memutuskan oh ini cukup oke, ini nggak oke, seperti itu. Oke. Oke, nah next ada yang nanya lagi nih Om. Bentar ya, saya coba cari dulu. Nah, bid dan offer nih. Bid dan offer yang paling bagus buat scalper gimana sih Om? Kalau ngomong bagus, nggak bisa ya. Dalam arti begini, tidak ada kondisi bid offer yang ideal sebenarnya di saham gorengan karena rata-rata susah ya. Melihat apalagi sekarang kan banyak saham-saham kayak Mutu, RSX itu kan mainnya kan tuker-tukeran ya. Oki juga seperti itu, mainnya oper-operan barang supaya rame, supaya mancing orang. Nah, biasanya kalau kalian melihat ada bid offernya, bidnya lebih kecil daripada offer, tapi harga sahamnya nggak turun-turun ya. Bisa jadi itu malah akumulasi sebenarnya posisinya. Artinya market makernya masang barang di offer supaya harganya turun, tujuannya supaya apa? Supaya retailnya pada cut loss, pada panik karena nggak ada bid kan. Nah, logikanya ketika offernya tebel, bidnya tipis, ya udah barang di offer ini kan dibuang ke bid aja. Kalau memang mau buang, tapi kan enggak. Malah sengaja ditebelin ya tujuannya. Tapi ketika ada yang buang ke bid, ya bidnya ini walaupun tipis tapi diisi terus. Ya bidnya cuma 1.000, offernya 10.000 ya. 1.000 ini diguyur habis, diisi lagi 500, diguyur diisi lagi. Nah itu jangan-jangan ada yang lagi minta barang, ya ambil barang seperti itu. Itu biasanya melihatnya beda, tapi itu butuh latihan. Itu sangat butuh latihan dan menurut saya jam terbang ya. Tapi intinya adalah paling gampang adalah kita pakai TA dulu aja. Itu TA tuh basic banget ya. Basic banget untuk mengerti di mana posisi sebuah saham antara support dan resist. Resikonya kalau beli di support kan jauh lebih kecil ya. Kemungkinan mantul juga jauh lebih gede. Meskipun sahamnya distribusi ya. Tapi kalau di area support ya dan memang udah jenuh jual, artinya udah nggak ada yang mau beli lagi, otomatis juga market maker nggak akan jualan juga kecuali mereka mau bongkaran barang habis-habisan ya. Ya akan dipantulin ya. Makanya TA itu menurut saya juga penting juga karena kita bisa ngerti lah di mana posisinya, kita bisa entry, kita bisa keluar seperti itu. Berarti kebalikannya ya Om ya. Kalau misalkan tadi kan offernya tebal tapi bidnya diisi terus, berarti itu tanda bid dan offer yang cukup oke. Tapi sebaliknya ya, kalau misalkan bidnya tebal tapi offernya diisi terus, itu menjadi petanda buruk gitu ya Om ya. Bisa aja jualan. Ya jualan terus kan sering ya terjadi seperti itu ya. Sengaja offernya diganti lebel, bidnya ditebelin supaya apa? Supaya itu berpikir bahwa saham ini banyak peminatnya. Akhirnya HK ke offer, nah offernya punya market maker. Udah di HK, diisi lagi di HK, diisi nggak habis-habis ya. Berarti ada yang lagi nyuapin aja, ada yang lagi jualan terus kan seperti itu. Itu hati-hati, begitu. Ya biasa kejadiannya di harga saham hijau ya Om. Iya, biasanya harga di saham hijau atau sahamnya yang ketika mantul dari bottom. Ketika mantul ke atas, ya mereka mungkin yang di bawah tadi yang mungkin bangunin ARB dan lain sebagainya, mencoba bongkaran di atas, begitu. Okay. Nah ini lebih ke arah taking profit Om. Kalau udah profit, Om Ben biasa trailing stop atau bertahap TP di atas. Saya biasanya bertahap. Saya biasa bertahap. Artinya ketika saya menemukan ada resisten tertentu ya memang mungkin lah, makanya penting analisa ya. Resisten saham A. Saham A kalian ngerti, oh support di 100, resisten pertama di 106. Ada resisten lagi di atas 112. Resisten lagi di 115. Nah, itu area TP sebenarnya. Nah, TP-nya kapan ya? Silakan kalian sesuaikan aja kalian mau profit berapa intinya. Kalau memang profitnya udah cukup sekian ya udah TP aja. Tapi saran saya TP-nya sebagian. Tujuannya apa? Kalau sampai sahamnya masih di bawah rally, kita masih punya barang lagi. Ya, untuk TP di atasnya lagi kan. Jadi TP-nya bertahap aja. Entry bertahap, TP bertahap. Kalau saran saya seperti itu. Tapi karena mesti mikirnya kan begini. Kalau saya nggak TP, tiba-tiba misalnya dari saya beli di harga 103 sampai 110 nih. Saya TP cuma separuh. Kemudian dia turun balik lagi ke 100. Kan saya yang separuh kan nggak jadi profit. Tahu gitu saya TP semua. Pertanyaannya kan siapa yang tahu? Ketika kalian TP semua biasanya udah TP semua sahamnya rally lagi. Udah TP di 110, tiba-tiba naik ke 120. Akhirnya mikirnya apa? Wah, tahu gitu nggak TP. Itu apa ya? Menurut saya akan jadi lingkaran setan yang nggak akan kelar. Karena kalian berpikir, kalian tuh pinginnya apa? TP itu dipucuk, bener-bener dipucuk, sepucuk mungkin. Kalau perlu saya TP, sahamnya ARB nggak apa-apa. Yang penting saya TP. Ya. Kan pinginnya begitu. Kalau saya beli serendah mungkin.
habis saya beli rebound kenceng, nah, kan pengennya beli, tapi kan nggak bisa karena market nggak berjalan seperti itu kecuali kalian bandarnya, ya kan? Kalian bandarnya, kalian yang nggak sendiri, kalian yang jual sendiri, terserah kalian. Tapi ketika kita mengikuti dinamika market, maka yang terjadi adalah kita harus mensyukuri apa yang kita dapat. Tujuannya adalah kita mencari gain secara berkesinambungan, secara konsisten seperti itu, ya. Jadi saya tidak melarang orang yang TP 2%, 3% atau 2,3 ya, enggak. Terserah kalian. Kalau kalian merasa TP 2,3 melelahkan ya jangan dilakuin, ya. Coba cari strategi lain yang menurut kalian lebih nyaman. Kalau kalian memang merasa 2,3 itu udah cukup, karena apa? Wah, karena saya kalau ngebuk sekali 10 miliar. Jadi 2 udah berasa buat saya, ya silakan. Itu kan beda tiap orang ya. Jadi masing-masing orang itu berbeda stylenya sesuai apa? Sesuai duit yang kalian mainkan, sesuai psikologis dan sesuai stylenya masing-masing begitu. Oke. Semoga menjawab ya. Jangan tahu gitu ya. Oke, ini sambil mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kayaknya nggak semua bisa kejawab nih. Mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, ini lebih ke arah psikologis tuh. Ada yang nanya. Om, gimana cara mengembalikan psikologi saat cut loss berkali-kali dengan jumlah besar padahal sudah menganalisa? Caranya adalah kalian coba koreksi diri. Dalam arti gini, kalau cut loss berkali-kali, kalian tanyakan, apakah ini marketnya yang susah atau kalian yang salah trading? Let's say, oh marketnya oke nih, ya marketnya oke, marketnya lagi hijau bullish gitu ya, semua banyak saham rally, tapi kok kalian cut terus? Bisa aja kalian salah masuk saham. Tapi kalau marketnya lagi berdarah banget, kalian cut loss terus ya wajar. Artinya apa? Ketika market lagi berdarah ya jangan tahan diri supaya jangan overtrade. Tahan diri dulu, jangan trading terus gitu loh. Ya tahan diri, stop dulu. Market lagi nggak enak nih. Tapi kalau market oke, kalian banyak cut loss, mungkin kalian analisanya yang kurang tepat. Caranya bagaimana? Udah evaluasi, udah ngerti. Oh, saya ini kurang pas nih analisanya nih, atau saya ini overtrade nih. Nah, solusinya adalah kalian ketika kalian trading, kecilin modal. Misalnya, let's say kalian trading dengan 50 juta. Ya, udah loss sampai 25 juta, sisa 25 juta. Gimana? Nggak usah mikir balikin lossnya dulu, tapi mikir bagaimana memperbaiki sistem trading kalian. Caranya gimana? Pakai dana kecil. Mungkin pakai cuma 3 juta atau 5 juta aja. Pertanyaannya selalu begini, kalau saya pakai 5 juta, kapan saya bisa balikin loss saya yang 25 juta? Nah, loss itu akan kembali dengan sendirinya ketika kita menemukan konsistensi. Kalau kita nggak bisa konsisten, jangan mikir balikin loss. Itu akan percuma. Fokusnya adalah memikirkan bagaimana cara kita trading secara konsisten. Pakai dana kecil. Ya, biasanya kalau pakai dana kecil, sering cuan kan? Nah, ketika sering cuan itu, kalian evaluasi juga, ini kalian benar-benar beruntung atau memang analisa kalian tepat. Oh, kalau udah tepat nih, oke, misalnya dari 3 juta, naikin ke 5 juta modalnya. Konsisten lagi, naikin lagi ke 7 juta atau 10 juta. Terus bertahap. Itu akan membuat kita memiliki psikologis dan money management yang lebih kuat lagi. Karena semakin besar dana yang kita kelola, itu semakin berat tekanan buat kita. Kalau kita loss, ya. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita belajar melangkah pelan-pelan. Ya samalah kalian misalnya kalian punya anak. Anak itu untuk belajar berjalan itu harus dari merangkak dulu. Nggak mungkin tiba-tiba bayi langsung lari, kan nggak mungkin. Untuk berdiri aja kadang-kadang kita harus pegangin dari belakang karena takut jatuh kan. Keseimbangannya belum bagus. Sama dalam tradingmu seperti itu. Kalau kita masih bayi di dalam market, ya udah belajar merangkak pelan-pelan. Nggak usah lihat teman-teman, nggak usah lihat medsos yang pamer sana sini. Itu mereka perjalanan mereka sendiri gitu loh. Kita adalah dengan portofolio kita. Kalau kita masih bayi ya gimana ya? Kita merangkak aja pelan-pelan. Berproses pelan-pelan sampai akhirnya kita bisa berjalan dan berlari. Kalau saran saya seperti itu. Jadi intinya adalah kita tahan diri. Jangan pernah mikir mengembalikan profit langsung. Karena itu nggak mungkin. Dan biasanya kalau sekali loss gede, ya nanti kalau balikin profitnya itu, untuk balikin lossnya itu butuh waktu yang cukup lama. Misalnya lossnya cuma 2 hari. Nanti baliknya mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan. Itu memang yang terjadi di market seperti itu. Membangun lebih lama dan lebih susah daripada menghancurkan. Ya, kalau kalian punya bangunan gedung bertingkat, dirobohkan gampang, kasih bom aja selesai, roboh semua. Tapi untuk ngebangun itu butuh waktu. Iya, benar. Itu sama, membangun portfolio kita pun begitu, butuh waktu. Jadi nggak ada yang instan di market ya, seperti ini. Oke. Nah ini Om, sebelum ke pertanyaan terakhir gitu ya. Om Ben, jam terbaik untuk mantengin saham untuk scalper jam berapa aja? Biasanya pagi. Yang paling ramai biasanya open market ya. Open market tuh paling ramai.
mungkin 15 menitan, 20 menitan, kemudian sepi. Kemudian rame lagi menjelang akhir sesi atau akhir sesi 1 atau akhir sesi 2. Biasanya seperti itu. Tapi itu nggak mutlak. Tapi biasanya gini, kalau saya sudah punya pantauan, oh misalnya di hari penutupan ada saham yang menarik, saham A. Seperti itu. Ini menarik nih saham ini nih. Saya mau pantau besoknya. Nah, besoknya biasanya pagi itu biasanya kita bisa entry untuk misalnya memang kita ngecek udah akumnya udah bener nih, akum besar nih. Nah, biasanya besoknya itu akan kenceng karena udah akum gitu loh. Nah, itu yang jadikan kita untuk pantauan scalping. Kalau merah gimana? Ketika memang sahamnya merah tapi di area belinya market maker-nya itu misalnya let's say harganya 2.000 sekarang. Market maker beli di harga 1.980. Sekarang harga 1.960. Jangan-jangan itu malah area beli kita ketika dibanding ke bawah dulu supaya kita panik ya, supaya market maker bisa dapat barang lebih bawah, kita malah nonton aja nggak mau beli. Nah, makanya penting kita lihat area akumulasinya, average-nya berapa. Browsing-nya kita coba tarik beberapa hari ke belakang dari volume muncul. Nah, kita lihat di situ. Nah, dari situ kita bisa ngerti, oh ini memang lagi akumulasi. Kalau memang lagi akumulasi ya udah kita berani masuk. Dan biasanya pagi itu adalah saat yang paling baik untuk memang scalpingan ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari sisi watchlist gitu ya, kira-kira Om Ben ada watchlist nggak buat teman-teman buat besok lah ya, untuk dilirik-lirik nih. Siapa tahu ada yang bisa kasih cuan kan buat teman-teman yang join hari ini. Sekitar 600 orang ya. Apa ya? Saya yang jelas saya masih punya Pani ya, masih saya pantau juga. Kemudian yang memang saya incar ini boleh liatin ya kayak saham-saham yang udah uptrend, yang lagi koreksi kayak BRPT, Medco, PGEO itu boleh ya, boleh kita lihat, kita lihat di mana area supportnya. Kemudian kayak Mutu itu juga masih menarik ya, masih menarik ini walaupun memang LG-nya buang terus, tapi saya rasa masih ada kepentingan karena harganya dijaga dan area-area supportnya jelas banget ya, dekat-dekat sekarang ya, ini menarik ya. Nah, kalau gagal gimana ya udah kita siapin diri untuk cut loss aja ya, jadi seperti itu. Jadi menurut saya itu aja sih. Apalagi ya, kalau kayak GIA kan udah arah nggak bisa dikejar lagi, kayaknya susah deh itu. GIA, GMFI susah. Yang lagi rame yang aman udah ketinggian juga. Kas gimana tuh Kas? Ada yang nanya Kas gimana tuh, lagi rame kayaknya. Kas hari ini close berapa ya? 110 ya hari ini ya? 111 ya. 111 ya. Kars kalau ngejar harga, saya jujur kalau semodel kayak Kars nggak berani ngejar ya. Lebih baik kalau ada koreksi-koreksi, karena ini benar-benar di area resist ini. Saya juga belum cek broksurnya sih hari ini, apakah EF-nya beli atau RF-nya jual. Ya seperti itu. Kalau RF beli makanya masih menarik sih. Kars kalau enggak ya tungguin aja di 105. Iya, RF hari ini aku di 109 deh kalau nggak salah. Bayarnya siapa? Net buy-nya siapa? RFCC BKAK. RF di 109. Oh, ya. Nah, ya, BKAK berarti di 110. Bisa lah ya. Area resistnya 113 lah ini. Ya semoga bisa breakout lah. Cuman ya hati-hati ini bener-bener di area resist ini. Antara bener-bener breakout atau false lagi ya. Cuman memang area idealnya Kars ya masuk di dekat-dekat 100 sebenarnya seperti itu. Kalau Kars begitu sih. Oke, thank you Om. Terakhir Om, kata penutup supaya kita bisa survive nih di kala ARB Simetris ini buat teman-teman, kira-kira apa sih yang harus diperhatikan? Iya. udah 1 jam ya, nggak berasa ya? Iya, supaya kita bisa survive ya, perhatikan resiko kita masing-masing ya. Dengan adanya ARB Simetris sekali lagi resikonya gede. Intinya ya lebih berhati-hati. Kalau memang marketnya lagi nggak enak ya jangan dipaksain. Kalau nggak yakin ya jangan dipaksain. Kalau memang yakin ya silahkan trading, tapi batasi resiko. Ya selalu pasang stop loss ya, menurut saya itu penting banget ya, ada fitur stop loss. Kalau kalian tinggal ya, kalau nggak bisa mantau market juga harus pasang stop loss seperti itu. Saya pun ketika saya mantau market pun saya tetap pasang stop loss kok. Supaya tujuannya apa, ketika memang saya meleng dikit ya, tiba-tiba diguyur ya paling nggak hancur ya, portonya nggak hancur berantakan seperti itu. Ada pengamannya ya, intinya batasi resiko kita ya, gitu aja kalau dari saya. Oke, thank you Om Ben ya, udah meluangkan waktunya kurang lebih 1 jam. Ini nanti live-nya akan aku save, semoga nggak error ya teman-teman ya. Sorry banget kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya langsung aja bisa kepoin langsung DM Om Ben ya Om ya. Oke. Thank you Om, good luck ya, hati-hati di jalan. Thank you banget udah ngisi live hari ini. See you di
Nanti kita ketemu lagi lah Om ya, gampang ya. Dah. Thank you teman-teman yang udah hadir juga. Semoga bermanfaat ya guys. Bye bye. Thank you Om.